Runtuhnya Orde Baru merupakan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1998 dan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik itu ekonomi, politik maupun sosial. Krisis ekonomi Asia. Salah satu penyebab utama runtuhnya Orde Baru adalah krisis ekonomi Asia yang melanda banyak negara di kawasan ini pada tahun 1997. Krisis ini menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS anjlok drastis. Inflasi yang melonjak tajam menyebabkan harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari meroket. Banyak perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, dan kemiskinan meluas. Krisis ini memperparah ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Soeharto yang dianggap gagal mengelola ekonomi secara adil dan transparan. Selama masa Orde Baru, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat merajalela. Banyak proyek pemerintah yang tidak transparan dan hanya menguntungkan segelintir kelompok elit saja. Ketidakadilan ekonomi ini yang memicu kemarahan masyarakat, terutama ketika dampak krisis ekonomi semakin dirasakan oleh rakyat kecil. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Pak Soeharto memicu munculnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil. Mereka menuntut perubahan besar dalam sistem pemerintahan, termasuk pengunduran diri Pak Soeharto, penghapusan KKN, reformasi sistem politik yang lebih demokratis, pembatasan kekuasaan presiden, dan penegakan hukum. Gerakan reformasi ini yang semakin besar setelah serangkaian demonstrasi yang dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Puncak tekanan terhadap Pak Soeharto terjadi pada Mei 1998. Tragedi Trisakti. 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak mati oleh aparat keamanan saat demonstrasi menuntut reformasi. Peristiwa ini memicu kemarahan besar masyarakat. Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan besar yang terjadi di Jakarta dan kota-kota lain, toko-toko dijarah, properti dibakar, dan terjadi kekerasan terhadap warga keturunan Tionghoa. Situasi ini tentu menunjukkan bahwa pemerintahan tidak mampu mengendalikan keamanan dan stabilitas negara kala itu. Krisis ekonomi yang meluas juga menarik perhatian lembaga internasional seperti IMF atau Dana Moneter Internasional. Pemerintah Soeharto menerima bantuan dari IMF, tetapi banyak kebijakan yang disarankan tidak efektif. Tekanan internasional terhadap Pak Soeharto meningkat, terutama dari negara-negara barat yang mendesak reformasi demokrasi di Indonesia. Setelah rangkaian demonstrasi besar-besaran, situasi politik dan ekonomi yang tidak terkendali, serta desakan dari berbagai pihak, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie yang menandai berakhirnya era Orde Baru. Kesimpulannya, awal runtuhnya Orde Baru ini dipicu oleh kombinasi krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang korup, dan tuntutan reformasi yang semakin kuat. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia, membuka jalan bagi era reformasi di mana sistem politik yang lebih demokratis mulai dibangun. Namun warisan Orde Baru seperti KKN dan kesenjangan sosial
masih menjadi tantangan yang dihadapi hingga kini.